warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Setianingsi dengan NIM 126402201057 dari kelas CS5B akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menurut pendapat saya, perkembangan sosiologi ekonomi berawal dari revolusi Perancis dan revolusi industri pada abad ke-19 yang menimbulkan kekhawatiran dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Puncak perkembangan sosiologi ekonomi terjadi sekitar tahun 1980-an dengan melahirkan sosiologi ekonomi baru, yaitu New Economic Sociology. Semakin bertambahnya zaman atau masa, semakin berkembang pula sosiologi ekonomi, sehingga bermunculan pandangan tentang sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi di masa depan tidak hanya dapat menghasilkan suatu deskripsi yang baik di domain ekonomi, juga studi-studi tentang konstruksi sosial, tindakan ekonomi dan institusi-institusi, tetapi juga dapat menghasilkan pandangan dan alat analisis atau tools baru dalam menjelaskan fakta-fakta ekonomi secara berbeda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Sosiologi ekonomi sendiri merupakan disiplin ilmu yang muncul dengan melihat kenyataan bahwa ekonomi dengan kehidupan sosial adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, seperti aktivitas sebuah pabrik atau perusahaan akan sangat mempengaruhi situasi sosial lingkungan sekitarnya. Artinya, berjalannya aktivitas ekonomi dapat mengubah secara fundamental kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana kerusakan alam yang diakibatkan oleh adanya penambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung. Misalnya, juga adanya perubahan struktur sosial masyarakat setempat. Awalnya, mereka menjadi buruh di lokasi penambangan, tetapi seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan, masyarakat secara otomatis akan melakukan pilihan rasional untuk mencari pekerjaan lain. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap migrasi masyarakat. Baik, untuk soal yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan sosial, Islam mengajarkan kita untuk hidup yang tidak konsumtif, tidak berlebihan, tidak boros, dan mementingkan want daripada need atau keinginan. Islam tidak melarang kita kaya, akan tetapi Islam mengajarkan kita untuk gaya hidup yang sederhana. Jika kita memiliki harta berlebih, maka perlu diingat ada hak orang lain di dalamnya. Untuk itu, kita dianjurkan untuk bersedekah. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi tentang hidup sederhana, yang berarti Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berarti ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak." Dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan pada yang enggan bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Menurut pendapat saya, pengetahuan ekonomi memang sangat penting di masyarakat. Sosiologi ekonomi Islam menyangkut pola relasi keberagaman umat Islam di Indonesia yang berkaitan erat dengan hubungan antara agama Islam dengan non-Islam dan Islam dengan Islam, Islam dengan kearifan lokal, dan Islam sebagai realitas fenomena teologis.
Sosiologi ekonomi Islam dipahami sebagai suatu kajian sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi, yakni gejala-gejala tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan ilmu yang mengandung nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sehingga dalam kegiatan ekonominya tidak hanya meningkatkan profit saja. Apabila manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak saja memikirkan kepentingan pribadi, melainkan mementingkan pula kepentingan orang lain, maka ia merupakan makhluk ekonomi yang bermoral. Contohnya, yaitu bahwa harta benda yang dimiliki adalah milik Allah SWT, yang antara lain diperintahkan agar diberikan sebagian kepada yang membutuhkan, yaitu dengan bersedekah. Terima kasih. Berikut tadi merupakan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.